Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita pada saat ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya angkat yaitu sikap hati. Bagaimana sikap hati kita dalam menyambut Tuhan? Kita bisa melihat dalam kisah ini yang pertama yaitu Maria. Dalam Lukas 10 ayat 39 di sana firman Tuhan berkata bahwa perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kakinya Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Tuhan. Maria hanya duduk, mendengar, dan mentaati serta ingin mengerti apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Yang kedua yaitu Marta. Dalam Lukas 10 ayat 40 di sana dikatakan bahwa sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di sini artinya bahwa Marta iri kepada Maria bahwa Maria hanya duduk saja, sedangkan Marta sibuk mempersiapkan apa yang akan ia jamukan kepada Yesus. Beberapa orang menyambut Tuhan dengan sikap yang dilakukan Marta, terlalu menyusahkan diri dengan banyak perkara, dalam artian bahwa kita sibuk atau terlalu fokus hanya pada tampilan luar saja. Marta kelihatannya sangat sibuk, namun ia tidak melakukannya dengan segenap hati atau dengan tidak tulus. Tuhan tidak menyalahkan sikap Marta, namun bagian yang dipilih Maria disanjung oleh Tuhan. Sebenarnya, waktu Tuhan datang kita hanya perlu bersikap seperti Maria, dekat dan mendengar, artinya kita siap untuk diajar oleh Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Apa yang diperoleh Maria saat dia memilih sikap ini? Dia mendapat pengakuan daripada Tuhan. Tuhan berkata bahwa dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, tidak akan diambil oleh siapapun. Mengapa? Karena ini bersifat pribadi atau intim serta kekal. Tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Karena ia melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sikap yang dilakukan Marta baik, namun bukan yang terbaik. Mengapa? Karena ini hanya bersifat umum dan sementara. Maria dalam menyambut Tuhan, ia menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Tetapi Marta dalam menyambut Tuhan, ia menjadikan Tuhan sebagai tamu. Kedekatan kita akan seseorang dapat dilihat dari cara kita dalam menyambutnya. Akan kelihatan yang hanya dekat dan benar-benar dekat. Cara kita menyambut sahabat kita pastinya berbeda dengan kita menyambut orang lain. Dari perbedaan tadi akan kelihatan jarak kedekatannya. Semakin dekat maka akan semakin tahu bagaimana sikap kita. Maria ketika dia melakukan itu dia mendapat pengakuan daripada Tuhan. Tetapi Marta, dia sibuk melayani hanya dengan tampilan luar saja dan ia menuntut pengakuan daripada Tuhan. Kalau kita dekat seharusnya kita tahu sikap seperti apa yang sepatutnya kita lakukan. Kita ingin menyambut Tuhan sama seperti kita menyambut seorang sahabat kita yang sangat dekat atau keluarga kita yang akan kita bawa sampai dimanapun. Tidak hanya menjadikan sebagai tamu saja. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini ketika kita mau menyambut Tuhan, kita harus tetap taat dan terus mendengarkan apa yang menjadi keinginannya Tuhan dalam kehidupan kita. Milikilah sikap hati seperti Maria, terbaik dan tidak akan diambil oleh siapapun. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap hati kami mau menyambut Engkau, kami mau menerima Engkau dengan tulus hati kami mau tetap taat untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas biar kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.